aja ya Mas ya. Aku tidak suka aku ya. Halo, apa kabar kalian semua? Bertemu lagi dengan Nyimak MIF. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan alur film Sumanto yang dimana film ini diangkat dari kisah nyata yang pernah menggegerkan Indonesia. Sebelum itu saya berharap teman-teman semua bisa mendukung saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Oke, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai ketika salah seorang pria yang bernama Sumanto ditangkap oleh kepolisian dan dari kejauhan terlihat salah seorang laki-laki yang sedang memantau kejadian tersebut. Kemudian Sumanto pun digiring ke penjara oleh anggota kepolisian dan terlihat beberapa tahanan sangat antusias atas kehadiran kanibal kebanggaan Indonesia ini. Karena beritanya pun sudah menyebar ke seluruh penjuru Indonesia bahkan dunia. Pada suatu ketika berada di dalam selnya, Sumanto terlihat sedang memakan seekor kecoa dan para napi lain yang melihatnya merasa jijik dan ketakutan terhadap Sumanto. Kemudian hari pun berganti dan datanglah seorang wartawan yang berniat untuk mewawancarai Sumanto di sana. Ia begitu gugup karena seperti yang sudah kita ketahui, Sumanto menjadikan mayat manusia sebagai makanannya. Dan wawancara pun dimulai. Semua berasal di saat Sumanto masih kecil, yang mana Sumanto sering memakan binatang hidup-hidup dan berkelahi dengan temannya. Dan ketika sudah beranjak dewasa, Sumanto pun sering dikucilkan oleh warga di desanya karena perilakunya yang menyimpang. Namun di samping itu, Sumanto pernah berpacaran oleh salah seorang gadis desa yang satu kampung dengannya. Akan tetapi hubungannya sering diganggu oleh salah satu temannya yang bernama Waryo, yang mana ia juga menyukai gadis tersebut. Sampai-sampai Sumanto pun dikeroyok oleh Waryo dan gerombolannya, dan sejak saat itu Sumanto yang baik hati, tidak sombong dan rajin menabung pun hatinya terluka. Kemudian Sumanto beranggapan jika orang yang lemah akan selalu ditindas. Hingga dia mempunyai pemikiran untuk mencari kekebalan atau ilmu hitam. Kemudian Sumanto pun sering bertapa pada sebuah air terjun. Tiba-tiba ia didatangi oleh seorang wanita yang sangat cantik, namun ia tidak boleh tergoda oleh wanita itu karena itu adalah syarat untuk mendapatkan ilmu kekebalannya. Pada suatu hari Sumanto mengatakan kepada pujaan hatinya akan pergi ke Lampung untuk menjadi buruh pekerja di sana. Di sana ia bergabung dengan kelompok preman dan ia mendapatkan ilmu kekebalan beserta pantangannya yang harus ia jaga. Scene berganti ketika Sumanto diajak ke lokalisasi oleh teman-temannya di sana. Kemudian datanglah salah seorang wanita penghibur yang mengajak Sumanto untuk melakukan perkintilan. Singkat cerita, saat sudah di kamar, Sumanto pun dilucuti pakaiannya oleh wanita tersebut dan berusaha menggodanya. Kemudian tak lama Sumanto pun mau melakukan perkintilan tersebut. Akan tetapi Sumanto membayarnya bukan untuk melakukan perkintilan dengannya, namun Sumanto menyuruh wanita tersebut untuk memasukkan gagang celurit ke apem embem wanita tersebut. Pada suatu hari ketika Sumanto yang ingin mengirimkan uang ke orang tuanya yang berada di kampung, ia dicegat oleh dua orang pria yang ingin merampoknya. Sumanto pun mencoba untuk melawan para perampok tersebut karena melihat Sumanto mempunyai ilmu kekebalan. Kemudian salah satu perampok itu pun mengajaknya untuk berduel. Ambil tulis! Tulis ambil! Ambil! Kemudian mereka pun berduel. Karena ilmu Sumanto lebih tinggi, ia pun memenangkan duel tersebut dan perampok itu pun tewas. Dan Sumanto memiliki ritual yang dimana ketika ia telah membunuh korbannya, ia harus menjilati jempol kaki dan mata korbannya tersebut. Karena takut terhadap kepolisian, kemudian Sumanto membawa korbannya ke rumahnya, dan karena ia kebingungan mau diapakan, Sumanto pun kemudian memutilasi dan membuat masakan dari daging korbannya tersebut. Ketika masakan itu sudah matang, lantas ia memanggil teman-temannya untuk makan masakan itu bersama-sama.
Dan terlihat betapa lahapnya teman-teman Sumanto itu dan kemudian mereka bertanya dari mana asal daging yang dimasak tersebut. Kemudian Sumanto pun menjawabnya dengan jujur bahwa itu adalah daging manusia, akan tetapi teman-teman Sumanto menganggap Sumanto sedang bercanda. Mau menjadi seorang koki di hotel yang terkenal. Daging yang selezat ini. Daging orang utang sebegini bercanda. Kemudian kembali ke masa kini di saat wartawan itu sedang mewawancarai Sumanto, tiba-tiba ada tokek yang melintas dan seketika Sumanto menangkapnya, kemudian ia memakan tokek tersebut bagaikan ayam goreng. Kisah Sumanto pun berlanjut ketika ia pulang ke kampung halamannya dan terkejut ketika melihat pacarnya yang dulu memiliki seorang anak dari orang lain. Kemudian Sumanto menanyakan ke ibunya siapa suami dari pacarnya yang dulu tersebut dan ibunya menjawab suaminya adalah Wario, musuh bebuyutan Sumanto waktu dulu. Singkat cerita, pergilah orang tua Sumanto untuk bekerja keluar kota dan Sumanto pun sendirian di rumah tersebut dan pada suatu hari Sumanto melihat ada salah satu orang yang memenangkan togel. Kemudian karena saran dari orang tersebut bisa seperti itu karena ia tidur di sebuah kuburan saat malam hari, kemudian Sumanto pun mengikuti saran tersebut, akan tetapi Sumanto malah menggali kuburan dan mengambil tengkorak manusia dan ia bawa pulang ke rumahnya. Dalam keseharian, karena perilaku Sumanto yang sering memakan binatang hidup dan jasad manusia menyebabkan ia semakin dikucilkan oleh warga di desanya. Pada suatu hari warga dihebohkan karena telah terbongkarnya sebuah makam, akan tetapi itu bukan ulah Sumanto karena ia sudah dipenjara. Dan wartawan itu pun datang untuk menanyakan hal tersebut karena wartawan tersebut pernah mendengar bahwa Sumanto mempunyai seorang guru dan karena keceplosan Sumanto menyebutkan nama gurunya itu adalah Ki Siroj. Kemudian wartawan itu pun pergi untuk mendatangi orang tua Sumanto dan orang tua Sumanto bercerita bahwa dulu saat mereka pulang dari merantau, Sumanto pernah meminta dibelikan sebuah motor seperti miliknya Wario, akan tetapi karena tidak mempunyai uang mereka pun tidak bisa membelikannya. Hingga akhirnya Sumanto berniat untuk membunuh ibunya, akan tetapi ada bapaknya yang datang dan melerainya. Kemudian scene berganti pada wartawan yang ditemui oleh Ki Siroj. Di sini Ki Siroj mengajak wartawan tersebut untuk mendatangi gurunya Sumanto, di mana itu hanya akal-akalan Ki Siroj sendiri. Kemudian scene berganti ke masa lalu di mana Sumanto mendatangi Ki Siroj untuk mendalami ilmu hitam tersebut dan Ki Siroj pun memberikan syarat kepada Sumanto yang di mana Sumanto harus memakan beberapa mayat dan harus bertapa di sebuah air terjun. Kembali ke masa kini, wartawan yang menaruh curiga kalau Ki Siroj berbohong, tiba-tiba wartawan itu dibuat pingsan oleh Ki Siroj. Ki Siroj pun membawanya ke rumahnya dan wartawan itu diancam akan dibunuhnya, dan di sini terungkap bahwa yang membongkar makam pada waktu itu adalah Ki Siroj sendiri karena memang itulah syaratnya untuk membuat orang menjadi kaya raya. Dan Ki Siroj adalah dalang dari seluruh masalah ini. Singkat cerita, wartawan itu pun berhasil lolos dari cengkraman Ki Siroj dan diselamatkan oleh kepolisian. Kemudian wartawan itu mendatangi Sumanto yang berada di penjara dan berterima kasih karena sudah memberitahu siapa itu Ki Siroj. Dan di akhir film diperlihatkan ketika wartawan itu sedang berada di rumahnya, kemudian ia didatangi oleh Ki Siroj dan Ki Siroj pun menghabisi wartawan tersebut. Ending yang sangat mengintilkan dan film pun selesai.